Kupu-kupu. Kupu-kupu laksana bagaikan bunga terbang alami. Siapa sih yang tak kenal dengan hewan bernama kupu-kupu ini? Serangga cantik yang digenapi corak indah menghiasi sayap dan tubuhnya. Serangga kecil ini biasa ditemukan terbang menghinggapi tampuk-tampuk bunga untuk mencari nektar. Kupu-kupu dan nengat atau rama-rama merupakan serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidoptera, atau serangga bersayap sisik, lepis, sisik dan pteron, sayap. Secara sederhana, kupu-kupu dibedakan dari nengat alias kupu-kupu malam berdasarkan waktu aktifnya dan ciri-ciri fisiknya. Kupu-kupu umumnya aktif pada waktu siang, diurnal, sedangkan nengat kebanyakan aktif pada waktu malam, nokturnal. Kupu-kupu beristirahat atau hinggap dengan menegakkan sayapnya, nengat hinggap dengan membentangkan sayapnya. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang, sedangkan nengat cenderung gelap, kusam atau kelabu. Meski demikian, perbedaan-perbedaan ini selalu ada perkecualiannya, sehingga secara ilmiah tidak dapat dijadikan pegangan yang pasti. Kupu-kupu dan nengat amat banyak jenisnya, di Pulau Jawa dan Pulau Bali saja tercatat lebih dari 600 spesies kupu-kupu. Jenis nengatnya sejauh ini belum pernah dibuatkan daftar lengkapnya, akan tetapi diduga ada ratusan jenis. Kupu-kupu pun menjadi salah satu dari sedikit jenis serangga yang tidak berbahaya bagi manusia. Yang kita tahu kan kupu-kupu punya sayap paling berwarna dan mencolok. Sayap kupu-kupu sebenarnya terbentuk dari lapisan-lapisan chitin, sebuah protein yang membentuk eksoskeleton serangga. Lapisan-lapisan ini saking tipisnya kamu bisa melihat menembusnya. Ribuan sisik kecil menyelimuti chitin transparan ini dan sisik-sisik ini memantulkan cahaya dalam warna-warna berbeda. Seiring kupu-kupu bertambah usia, ia akan memunculkan titik transparan di mana lapisan chitinnya akan terekspos. Jadi, makin tua kupu-kupu, sayapnya akan makin nampak transparannya. Banyak yang percaya bahwa kupu-kupu memiliki umur yang sangat singkat. Sebenarnya, kupu-kupu dewasa mampu hidup selama seminggu maupun hampir setahun tergantung pada spesiesnya. Kebanyakan spesies melalui tingkat larva yang agak lama, dan ada yang mampu menjadi dorman ketika dalam tingkat pupa atau telur agar dapat mengarungi musim dingin. Kupu-kupu bisa bertelur sekali atau banyak kali setiap tahun. Jumlah keturunan setahun berbeda pada pengaruh iklim, yang mana kupu-kupu yang tinggal di daerah tropis mampu bertelur lebih dari sekali dalam setahun. Berbicara soal pola makan kupu-kupu, kupu-kupu dewasa hanya makan cairan, biasanya nektar. Bagian mulutnya dimodifikasi untuk mampu meminum, tapi mereka gak mampu mengunyah makanan padat. Sebuah proboscis atau belalai yang berfungsi sebagai sedotan minum, tergulung di bawah dagu kupu-kupu sampai ia menemukan sumber nektar, atau nutrisi cair lainnya. Ia kemudian akan membentangkan struktur tubular itu untuk menyedot makanannya. Perlu teman-teman ketahui, sebelum kupu-kupu memakan makanannya, kupu-kupu akan mencicipi makanannya dengan kakinya, dikarenakan reseptor rasa di kaki kupu-kupu membantunya menemukan tanaman inang dan melacak makanannya. Seekor kupu-kupu betina mendarat di tanaman-tanaman berbeda, menggoyang-goyang dedaunannya dengan kakinya untuk membuat tanaman tersebut melepaskan jusnya. Jaringan di belakang kakinya memiliki chemoreceptors yang mendeteksi pasangan kimia tanaman yang cocok. Ketika ia mengidentifikasi tanaman yang tepat, ia akan bertelur. Seekor kupu-kupu juga akan menginjak makanannya, menggunakan organ yang bisa merasakan gula larut untuk mencicipi sumber makanan seperti buah masak. Seekor kupu-kupu gak bisa hanya hidup dari gula, ia juga butuh mineral. Untuk menyuplemen pola makan nektarnya, seekor kupu-kupu akan beberapa kali menyedot butiran lumpur, yang kaya akan mineral dan garam. Kebiasaan yang disebut sebagai pudling, ini cenderung lebih sering terlihat pada kupu-kupu jantan, karena mereka lebih membutuhkan mineral untuk spermanya. Nutrisi-nutrisi ini kemudian ditransfer ke betina saat kawin yang meningkatkan ketahanan telur-telurnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa kupu-kupu tidak bisa terbang saat cuaca dingin, dikarenakan kupu-kupu perlu temperatur tubuh ideal sekitar 30 derajat Celcius untuk terbang. Mengingat mereka hewan berdarah dingin, mereka gak bisa mengontrol temperatur tubuh mereka sendiri. Temperatur udara di sekelilingnya punya dampak besar pada kemampuan tubuh mereka untuk berfungsi. Jika temperatur udara jatuh di bawah 13 derajat Celcius, kupu-kupu gak bisa bergerak, gak bisa kabur dari predator juga.
Ketika temperatur udara berkisar di 28–38 derajat Celcius, kupu-kupu bisa terbang dengan mudahnya. Hari yang dingin mengharuskan kupu-kupu untuk melakukan pemanasan pada otor terbangnya, baik itu dengan menggoyangkan diri atau bermandikan cahaya matahari. Bahkan kupu-kupu yang suka cahaya matahari juga bisa kepanasan kalau suhunya di atas 38 derajat Celcius, yang akan membuat mereka mencari tempat teduh untuk mendinginkan diri. Seekor kupu-kupu memiliki jarak pandang berkisar kurang lebih 3 meter saja. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak hanya sanggup melihat sejumlah warna yang dapat kita lihat, tetapi juga warna ultraviolet, warna yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Kupu-kupu sendiri bahkan diyakini memiliki sejumlah tanda warna ultraviolet yang melekat pada sayapnya untuk membantu mereka mengidentifikasi satu sama lain, dan menemukan calon pasangan. Bukan itu saja, bunga juga memiliki tanda warna ultraviolet yang bertindak sebagai sinyal untuk menarik perhatian kupu-kupu dan hewan penyerbuk lainnya. Walaupun kupu-kupu menempati peringkat bawah dalam perputaran rantai makanan, sehingga banyak predator yang ingin melahapnya. Oleh sebab itu, kupu-kupu membutuhkan sejumlah mekanisme pertahanan. Beberapa kupu-kupu melipat sayapnya untuk berbaur dengan latar tempatnya berdiam alias menyamar. Ada beberapa spesies kupu-kupu berupaya menggunakan strategi yang berlawanan, yakni menampilkan warna dan pola cerah untuk menakut-nakuti pemangsanya. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah pada tahu kan, serangga dengan corak yang indah yaitu kupu-kupu. Sekian dulu ulasan tentang kupu-kupu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.